Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1565 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi terang Tuhan, tetap menjadi berkat di dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi dengan benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita, dalam kitab Wahyu pasal 10, ayat 1 sampai ayat 11. Di bawah perikop kitab terbuka. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Wahyu ini sangat-sangat unik karena merupakan penglihatan langsung dari Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes tentang apa yang akan terjadi pada dunia ini nanti. Amin. Haleluya. Kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut dengan semua kengerian yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu ini. Karena kita semua yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kita dijaga, kita dilindungi, kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Perhatikan ayat 6. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya,
Tidak akan ada penundaan lagi. Amin. Haleluya. Saudara, garis bawahi kalimat ini. Tidak akan ada penundaan lagi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kata-kata ini merupakan penekanan dalam firman Tuhan ini bahwa Tuhan Yesus akan datang segera tepat pada waktunya. Kapan? Kita tidak tahu, tapi sesegera mungkin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan kepada kita, kedatangan Tuhan itu ibarat seorang pencuri. Kita tidak tahu kapan pencuri itu datang. Kita seringkali jadi korban pencurian, setelah beberapa waktu kemudian, baru kita sadar kalau kita sudah jadi korban. Betul? Makanya Tuhan memberikan kita cara supaya ketika Tuhan datang kali kedua, kita siap. Caranya bagaimana? Dengan berjaga-jaga, siaga waspada. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar berjaga-jaga itu berarti kita harus jaga iman kita, jaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Jaga juga keluarga kita, pelayanan kita. Jaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Supaya di saat Tuhan datang, kita semua siap. Amin. Haleluya. Hari Tuhan itu sudah pasti akan datang. Dan firman Tuhan dikatakan, tidak akan ada penundaan lagi. Amin. Haleluya. Saya percaya, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita merindukan kedatangan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mau pilih hidup 100 tahun, atau saudara mau supaya Tuhan segera datang, dan kita hidup kekal selamanya? Mana yang saudara mau pilih? 100 tahun ini ada batasnya, saudara. Tapi hidup bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Itulah yang menjadi kerinduan kita semua orang percaya. Hidup kekal bersama dengan Bapa kita di surga. Haleluya. Saya percaya, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, saat Tuhan datang ke dunia ini, kita tidak akan turut dalam penyiksaan, penderitaan. Karena kita semua sudah terangkat bersama dengan orang-orang saleh. Bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Kita rapture. Kita terangkat ke surga. Haleluya. Ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang kita harapkan. Adalah penggenapan firman Tuhan. Amin. Semua nubuatan, semua janji dalam firman Tuhan, semuanya akan digenapi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang berkaitan dengan nubuatan, dari sejak para nabi, sekarang, bahkan nanti, selamanya saudara, semuanya akan digenapi. Amin. Tidak ada yang tidak tergenapi. Semuanya Tuhan akan genapi. Haleluya. Ayat 9 dan ayat 10. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku merasa pahit rasanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan bahwa kita harus menerima ajaran firman Tuhan itu baik ketika bicara berkat maupun bicara tentang teguran. Kita harus menerima dan mendengarkan firman Tuhan itu. Amin. Jangan hanya menerima ketika bicara yang manis. Ketika itu bicara berkat, kita amin, haleluya. Sedangkan yang berupa teguran firman Tuhan, kita tolak. Kita tidak mau mendengarkan. Saudara dengar baik. Kita juga perlu yang manis-manis, betul? Tapi kalau itu berlebihan, itu tidak baik buat kesehatan kita. Ada berapa banyak orang yang ketika diberkati justru nyungsep, saudara. Betul?
Kalau kita diberkati, kita harus hati-hati. Tetap waspada. Karena berkat itu bisa buat kita jadi berkat bagi orang lain dan juga bisa menghancurkan kita. Karena ada banyak orang ketika diberkati justru jauh dari sumber berkat. Saudara, kita perlu yang pahit. Karena pahit itu juga baik buat kesehatan kita. Pahit itu lambang obat, saudara, betul? Kita perlu menerima teguran. Karena teguran firman Tuhan itu ibaratnya obat yang pahit buat kita. Betul tidak enak didengar, tapi baik buat kita. Amin. Ada banyak orang Kristen yang hanya mau mendengarkan khotbah yang enak-enak, yang sedap didengar, yang lucu-lucu. Dengar baik. Kita juga harus mendengarkan yang pahit. Khotbah yang keras, yang menegur kita, yang hidup dalam dosa, supaya kita apa? Kembali ke jalan Tuhan yang benar. Kenapa kita harus mendengarkan khotbah yang keras? Supaya kita bertobat. Karena Tuhan sudah mau datang. Makanya khotbah-khotbah menjelang kedatangan Tuhan, ya harus yang keras-keras. Supaya jemaat Tuhan sadar dan bertobat, mereka hidup dalam kekudusan. Amin. Haleluya. Supaya di saat bunyi sangkakala, tanda kedatangan Tuhan kali kedua, kita semua orang percaya, gereja Tuhan langsung terangkat naik ke surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan ini, firman Tuhan katakan tidak akan ada lagi penundaan. Tuhan akan datang segera. Oleh karena itu saudara, mari kita sambut kedatangan Tuhan dengan hidup tetap setia. Itu yang pertama. Tetap setia mengikut Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Amin. Yang kedua, tetap tekun. Tetap rajin. Tetap giat melakukan pekerjaan Tuhan. Sampai Tuhan datang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang kendor kerajinannya. Padahal Tuhan sudah semakin dekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin tekun melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin mendekat. Yang ketiga, saudara, mari kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Saudara, jangan sampai imanmu goyah karena kebutuhan perekonomian, karena jodoh, karena tergiur dengan jabatan, naik pangkat, sehingga saudara goyang iman saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah beriman kepada Tuhan Yesus. Karena iman kepada Tuhan Yesus ini bicara tentang keselamatan, hidup kekal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik kita di dunia kita menderita, kita tidak mendapat apa-apa, tapi kita kaya di surga. Karena kita punya iman kepada Kristus Yesus Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Daripada saudara mengejar harta, mengejar jabatan, mengejar jodoh. Tetapi saudara menggugurkan iman saudara. Betul mungkin saudara dalam tanda kutip sukses di dunia. Tetapi nanti kelak saudara tidak akan mendapat apa-apa. Tempat saudara di api yang menyala-nyala. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya tetaplah beriman kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun mengikut Yesus kita harus pikul salib, kita harus menderita. Kita harus betul-betul kehilangan banyak hal di dunia ini. Tapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang karena percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak mendapat hak warisan, mereka dikucilkan, dibuang oleh keluarga mereka, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Karena kalau kita kehilangan, karena kita mengikut Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan ganti berlipat-lipat kali ganda. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak orang saudara percaya kepada Tuhan Yesus ketika doa mereka dijawab. Tapi ketika mereka berdoa dan Tuhan tidak menjawab, mereka
berubah setia. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang percaya itu bukan hanya di saat doa-doa kita dijawab Tuhan, tapi di saat doa-doa kita tidak dijawab Tuhan sekalipun, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Itu baru orang percaya yang sejati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun kita menderita, walaupun kita susah, walaupun mungkin pergumulan kita, doa-doa kita Tuhan belum jawab, tapi kita tetap percaya. Haleluya, karena orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Di saat Tuhan datang, Tuhan mengangkat mereka, orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima saudara, menjelang kedatangan Tuhan ini, marilah kita tetap bersemangat. Semangat menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan katakan mereka akan mendapat kekuatan yang baru. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap bersemangat. Jangan kendor. Jangan patah semangat. Jangan mulai pudar semangatmu. Jangan. Mari tetap bersemangat menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, udah lama ini kami tetap melayani, kami tetap mengikut Tuhan, tapi Tuhan belum datang-datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, nantikanlah Tuhan. Sebab kedatangan Tuhan itu pasti. Tuhan pasti datang. Mari kita terus berjaga-jaga, tetap bersemangat menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Amin. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan ini, mari kita tetap setia. Kita tetap tekun, kita tetap beriman, tetap percaya, dan tetap bersemangat menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Karena mereka yang tetap setia, tekun, beriman, percaya, dan tetap bersemangat, ketika Tuhan datang, mereka akan terangkat naik ke surga. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Kami diteguhkan bahwa Tuhan tidak akan menunda-nunda lagi kedatangan Tuhan ke dunia ini. Biarlah kami tetap setia, tetap tekun, tetap beriman, tetap percaya, dan tetap bersemangat menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, masa muda mereka diberkati, mereka yang sudah berumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah, Tuhan kuatkan, mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar, sehingga hari ini hari yang diberkati bagi mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.